akhirnya dikasih resep, dia padahal kita nggak kenal loh ya, ketemu juga nggak pernah, sampai sekarang detik ini pun aku nggak pernah ketemu orang ini, tapi kita terus komunikasi lewat telepon gitu kan. Nah dia kasih aku resep, ya terus aku coba dan aku pasarkan kok ya diterima pasar. Shalom dan welcome to Marketplace Wisdom. Kembali lagi bersama saya Ko Rinajo dan yang paling setia menemani kita pastinya ada Ko Fandi. Hai. Halo Ko. Halo. Oke, jadi di hari ini kita pastinya akan mendengarkan sedikit lagi materi-materi atau juga sharing firman yang sudah disiapkan dan nanti ada narasumber juga ini ya Ko ya, yang sangat spesial. Jadi sebelum kita masuk ke narasumber, silakan Ko Fandi untuk sharing firman. Ya, jadi hari ini kita lagi mikirin topik menarik gitu ya tentang apa gitu. Nah, ketemu nih enak bisnis sendiri atau franchise. Nah, seperti itu. Nah, saya tergerak untuk membawakan dari Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ini tentang perumpamaan tentang talenta gitu ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi kita mungkin harus ingat ya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini itu kita punya pertanggungjawaban kepada seorang Tuhan Agung yang namanya Tuhan Yesus. Nah, jadi oleh karena itu Tuhan Yesus mempercayakan banyak hal ke kita. Memang tidak sama rata gitu ya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi di sini saya mau highlight masing-masing menurut kesanggupannya gitu. Jujur memang dalam kita hidup mungkin kita nggak sampai mikir saya ini sebenarnya 1 talenta atau 2 atau 5 gitu ya. Itu nanti sebenarnya bisa jadi ketemunya tuh di tengah-tengah atau ketemunya di terakhir gitu ya. Oh ternyata saya pikir saya cuma punya 1 talenta, ternyata saya punya 5 nih. Nah seperti itu. Jadi intinya sebenarnya adalah bagaimana masing-masing dari kita itu kita bisa punya hikmat untuk mengembangkannya gitu. Dan ketika kita punya 5 talenta pun sebenarnya kita juga siapa tahu talenta kita juga 10 atau malah lebih-lebih lagi. Betul. Nah hal seperti ini itu kita lakukan karena kita tahu bahwa Tuhan Agung kita itu ingin kita memultiplikasikan apa yang ada, kepercayaan-kepercayaan apa yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu kita tetap perlu ketekunan, tetap perlu hikmat, tetap perlu do extra mile gitu ya, melakukan banyak hal, dan di situ ternyata nanti kita akan menemukan kesempatan baru, kepercayaan baru, dan kita kembangkan lagi, dan semakin lama talenta kita akan semakin bertambah. Nah pada saat ini tentunya kita juga pengen tahu gitu ya, bahwa kita akan mendiskusikan lebih lanjut apakah bagaimana cara kita mengembangkan talenta-talenta kita. Dan ini uniknya itu bukan dari seorang misalnya bos perusahaan yang besar gitu ya, atau mungkin atau dari seseorang yang berkarir sampai tingkat nasional atau internasional, enggak, tetapi justru malah kita akan diskusi talenta ini dengan seorang ibu rumah tangga yang ternyata Tuhan juga beri kepercayaan yang besar. Benar sekali ya. Siapa yang menyangka ibu rumah tangga yang pastinya mungkin identiknya sibuk di rumah ya kan, tapi juga bisa berbisnis khususnya di bidang kuliner, dan juga dia aktif melayani kok juga di Gereja Mawar Sharon Balikpapan. Jadi langsung saja ini dia Ibu Siska Gunawan. Halo, perkenalkan nama saya Siska Gunawan, saya dari Gereja Mawar Sharon Balikpapan. Saya melayani di penggembalaan sebagai CGL dan coach. Saya juga melayani di sosial media dan creative production. Ya, jadi ini ceritanya ibu rumah tangga ya, yang bisa multitasking. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya gimana? Mungkin bisa cerita tentang bisnisnya? Tuh. Bisnisnya mana, Bu? Sombong. Mentang-mentang multitasking ya. Yang mana aja deh? Yang mau duluan diceritain. Mungkin yang bisnis ini ya, cake dulu ya. Oke. Saya boleh share sedikit ya tentang saat saya memilih, kenapa kok saya memilih bisnis kue gitu kan ya. Nah, awalnya itu saya memilih bisnis kue karena waktu itu hamil anak kedua. Terus saya itu lagi kepingin makan pastel tutup Surabaya gitu. Tapi di Balikpapan ini ternyata saya cari orang itu nggak tahu pastel tutup Surabaya itu apa gitu kan. Mereka taunya pastel goreng. Nah terus gimana caranya ya biar saya bisa makan? Oke, akhirnya coba, biasa kan kalau zaman dulu kan Google belum sebanyak sekarang. Jadi ya cobalah cari-cari gitu resep-resep gitu. Tapi kok kayaknya kok kurang pas ya. Jadi coba-coba sendiri, tambah-tambahkan sendiri yang sesuai dengan lidah saya gitu kan. Nah terus waktu itu
aku coba bikin, aku rasa sih cocok aja di lidahku ya kan. Terus ada acara ramah tamah di Segi gitu, aku bawa gitu kan. Pas ke Segi itu mereka bilang gini, kok enak ya gitu. Besok aku buatin lagi ya gitu. Oke, besok aku buatin lagi gitu. Dari satu, terus mereka buatin. Ada juga yang memperkenalkan ke orang lain gitu kan. Ada yang cari, aku mau cari pastel tutup tuh di mana ya? Terus ada si A bilang, oh coba cari di sebelah sana, coba cari ini, hubungi nomor ini gitu kan. Nah, ada udah mulai dikomersilkan. Iya itu. Nah, ada satu customer tuh yang unik banget kok. Waktu itu aku ingat betul kan. Dia tuh datang ke rumah, dia bilang gini kan. Dia bilang gini, aku mau dong order satu, dia bilang gitu. Tapi aku mau cicip di sini. Cicip di sini langsung sekarang. Iya, aku minta sendok. Dalam hatiku wah deg-degan, yang bener aja. Nanti kalau enggak enak dia bilang, enggak enak kan, lucu kan gue ya. Jadi saat dia mencoba makan itu aku deg-degan banget. Dia bilang enak gitu. Kayak slow motion gitu. Iya. Jadi waktu dia makan, terus kemudian dia bilang gini, oh enak, ada lagi enggak sisanya gitu kan? Masih ada enggak? Kamu bikin lebih enggak? Ya ada, sebenarnya aku bikin lebih ya buat anakku, pikirku kan. Terus dia bilang gini, aku mau dong yang itu. Ya sudah enggak apa-apa, nanti aku bikin lagi gitu ya. Akhirnya dia jual, ternyata diterima gitu kan. Dari situ aku mulai dikomersilkan sama teman-teman, juga dibantu promo gitu kan. Nah, terus aku punya kenalan di Surabaya, ya bukan kenalan dari teman baik, bukan ya, karena saya kebetulan sering order puding-pudingnya dia gitu untuk dikasih ke saudara-saudara di Surabaya. Nah dari situ kan aku ini kan cerewet, jadi suka ngobrol ya kan, ngobrol-ngobrol sama dia gitu, tukar pikiran sama dia. Terus dia tuh bilang gini, kenapa kamu nggak coba bikin kue-kue, kenapa kok hanya snack aja gitu, coba kamu bikin kue ini lagi happening loh gitu kan. Nah akhirnya dikasih resep, dia padahal kita nggak kenal loh ya, ketemu juga nggak pernah, sampai sekarang detik ini pun aku nggak pernah ketemu orang ini. Tapi kita terus komunikasi lewat telepon gitu kan. Nah dia kasih aku resep, terus aku coba dan aku pasarkan, kok ya diterima pasar. Gitu. Akhirnya dari situ belajar lagi kue yang lain seperti itu. Sekarang jadi toko kue gitu ya. Iya betul. Luar biasa ya. Keren. Dari hitungannya iseng-iseng. Ya, iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Berarti dari satu orang sekarang ada berapa karyawan? Pertama saya sendiri ya kan. Saya sendiri dari pagi siang malam ngerjain sendiri gitu, sampai tidur cuma sehari 3 jam, sehari 4 jam gitu kan. Terus pagi ngantar anak, ngurus anak gitu kan. Pokoknya bener-bener awal-awal tuh luar biasa lah. Sampai akhirnya aku tuh ngantuk tidur, akhirnya nabrak. Pernah sampai saking ngantuknya sampai nabrak gitu kan. Terus sekarang sudah ada 45. 45 orang? 5 apa? Oh. Bukan 45, 5. Gede banget 45 orang itu pabrik. Ya. Oh, udah ada 5 orang yang membantu untuk snacks ini sendiri ya? Iya, betul. Oke, menarik. Tapi ini kan tadi baru dari sisi snack nih. Kan tadi ibu multitasking. Iya. Ada lagi. Kita masih ternyata pengen ada tahu bisnisnya dulu. lagi ya? Kita pengen tahu lagi yang bisnis yang satunya itu bagaimana? Bisnis satunya maksudnya yang bagaimana? Yang franchise itu ya? Oh ya? iya, ada. Kenapa awal mulanya ya? Ya. Awal mulanya membuat bisnis itu setelah ada toko kue ini kan? Oh belum. Oh belum. Belum. Jadi toko kue ini dibuka berbarengan dengan ini franchise. bisnis kuliner yang Chinese food ini ya. Tuh. Jadi awalnya itu karena kita ini sudah kan awalnya kita toko spare part nih ya kan. Saya dan suami kan usahanya spare part. Nah, spare part otomotif ini ya. Otomotif ini akhirnya kita kan pakai sistem agar kita tuh nggak melulu di toko. Jadi kita bisa bergerak bebas ke tempat lain. Nah, sistemnya sudah berjalan, suami ternyata bingung gitu loh. Nganggur itu bingung ternyata dia kan. Kok nganggur ya? Sudah ini bisnis otomotif ini sudah jalan. Terus kita kok nganggur ya? Kita harus dong usaha yang lain gitu loh. Kita coba dong intip-intip usaha yang lain. Nah, akhirnya kita waktu itu kebetulan pulang kampung ya kan. 2019 kita pulang ke Jawa. Terus ketemu sama kakak saya, ngobrol-ngobrol. Kakak saya tuh kebetulan di bisnis kuliner gitu kan. Ngobrol-ngobrol gitu. Kenapa kamu nggak coba bisnis kuliner di Balikpapan gitu kan? Kamu kan sekarang sudah istilahnya sudah nggak lagi ngurusin toko, nggak sibuk kan? Kamu punya waktu untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Oke deh, kita coba. Kamu mau ya sudah. Oke, yuk maju jalan gitu. Kuasa kesepakatan. Gitu Iya. Antara Suami istri harus sepakat biar berkat itu turun. Amin. Haleluya. Nah itu kan pastinya satu dulu kan? Iya. Franchise-nya itu. Satu ternyata bagus, animonya bagus. Iya. Lalu dimultiplikasi. Iya. Sekarang ada 4, Ada ini 4. mau kelima.
di kota Balikpapan semua. Iya, di gitu. kota Balikpapan semua. Padahal setahu saya kalau misalnya nih di Surabaya, Chinese food itu kan paling satu di barat, satu di timur gitu ya. Betul. Padahal itu segede Surabaya loh ya. Itu Balikpapan kan nggak segede Surabaya. Benar. Nah ini ternyata di Balikpapan bisa ada 5 Iya. gitu. Dan ini omsetnya bagus semua. Omsetnya Gitu ya. puji Tuhan bagus semua kok. Itu yang bagus semua. Makanya kok bisa buka cabang Iya. selanjutnya ya, Iya, yakin iya, gitu. iya. Oke, kalau gitu misalnya kalau kita harus head to head nih, kita bandingin ya tadi yang bisnis yang anggap aja dari nol sama yang franchise, ini lebih enak yang mana atau lebih baik yang mana untuk dijalankan? Kalau enaknya ya secara sistemnya, ibaratnya ini yang satu kamu dikasih, kalau bisnis nol itu ya, mulai dari nol saat saya bikin usaha kue ini kan, ibaratnya kamu dikasih sayuran tuh mentah semua. Nah yang bisnis ini ibaratnya sudah setengah matang gitu, tinggal kamu jalanin aja. Jadi kan lebih enaknya pasti langsung makan dong, daripada kamu ngeracik sendiri gitu kan. Ibaratnya masak-masak lagi yang ini mentah, telur mentah, sayur mentah, kan kamu harus masak lagi. Kalau ini kan bisnis yang franchise ini kan sudah langsung makan gitu, ibaratnya seperti itu. Tapi semua tergantung lagi kondisi dan keadaan yang ada, kesempatan yang ada juga. Nah kalau misalnya anak-anak muda nih yang nonton acara ini terus pingin kalau dia punya katakanlah modal sejumlah tertentu nih, nggak banyak gitu ya, bukan ratusan juta atau ratusan miliar gitu, tapi saya punya modal sekian, kira-kira enaknya ke buka bisnis sendiri atau mending franchise? Kalau misalkan kalau pandangan saya sih kok ya, kalau misalkan memang kita punya waktu luang, kita punya waktu kosong ya kan, terus dan kita punya ada dana ya, istilahnya ada dana. Kalau franchise-nya ini bagus, kenapa nggak kita franchise aja langsung, karena kan sudah ada sistemnya ya kan. Tapi kalau misalkan memang kita dananya kurang atau memang kita ada hobi tertentu lah, misalkan kayak hobi tertentu bikin kue, itu kan juga bisa kita kembangkan lebih lagi ya. Jadi kembali lagi ke orangnya masing-masing ya, tak rasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan kalau bisnis kue ini passion ya katanya. Nah, yang Chinese food ini apakah sesuai passion juga? Gitu. Sebenarnya arahnya nanti adalah apakah kita untuk misalnya untuk anak-anak muda nih bekerja itu harus sesuai passion gitu. Nah gimana? Kalau ini ya, kalau sesuai passion ini pernah saya berdebat dengan suami juga. Bilang sebenarnya kamu kerja itu tujuannya apa? Ya, kalau kamu kerja tujuannya apa? Kerja tujuannya pasti cari uang dong, ya kan? Karena kan kita punya kebutuhan yang tidak bisa dibayar hanya dengan cinta, ya kan? Oh, betul. Realita nih. Betul kan? Karena semua kan butuh uang. Nah, oh ya ada ini dia, ada ungkapan katanya menjaga hubungan perlu cinta. Tapi menjaga cinta perlu uang. Bener sekali. Iya. Nah, kerja itu kan semua orang di mana-mana pasti tujuannya kan pasti uang, ya kan. Biarpun bukan terus uang menjadikan uang itu sebagai mamon, tujuan bukan utama. ya, tujuan utama bukan ya. Tapi intinya tetap bekerja itu untuk uang. Nah, kalau misalkan sekarang gini, kayak passion, kamu mengerjakan passion, tapi ternyata di passionmu ini ternyata tidak begitu menghasilkan, misalkan, dan kamu disodori sesuatu yang ini bukan passionmu, tapi ini jalan, dan ini tinggal kamu jalani aja, kamu akan mendapatkan uang itu gitu loh. Maksudnya kamu akan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan lah ya gitu. Nah ya awalnya aku bilang, ya aku pilih passion dong, aku bilang itu sama suamiku, ya makan aja tuh passion, tapi kamu nggak akan sukses gitu loh. Gimana kalau kamu tuh jalani aja ini dulu ya kan, yang kamu bilang ini bukan passion, tapi kamu ini menghasilkan gitu, kamu jalani aja dulu jalan ini. Setelah kamu sudah menghasilkan, ya kan, kamu sudah bisnis ini sudah ibaratnya uang menghasilkan uang seperti itu ya kan. Nah, kamu bisa kan, kamu punya waktu luang untuk kamu mengerjakan passionmu gitu. Betul. Setuju banget nih kok ya. Betul. Yang perlu diingat juga oleh anak muda biasanya pingin ngejar passion, tapi ya itu tadi mungkin modalnya belum cukup gitu ya. Akhirnya semuanya tidak fokus gitu, tidak mencapai semuanya. Oke, tapi tantangan nih, kalau kita ngomong tentang tantangan ya sendiri tadi, untuk franchise sendiri ada nggak sih tantangan terbesarnya itu apa? Tantangan terbesarnya ya untuk franchise yang pasti, kalau saya lihat untuk menentukan sekarang franchise tuh banyak ya, dan semakin banyak pilihan yang dibuka, orang masih bingung dong mau yang mana ya, itu aja sudah tantangan kan. menentukan mau pilih yang mana aja, itu sudah sebuah tantangan gitu. Jadi mending kalau misalkan kita punya kelebihan dalam dana gitu, terus mau pingin franchise, mending dilihat ya apa, kita tuh tinggal di kota mana, target market kita tuh mau apa, kita mau tembak yang mana gitu.
Ini dipikirkan secara pasti, matang, mau bergerak di usaha yang mana, baru nanti dilihat, oh misalkan kayak mau es krim gitu aja, es krim ada banyak kan, mau yang ini gitu. Oke, jadi tantangan yang pertama bisa kita katakan bahwa bagaimana memilih pasarnya harus sesuai gitu ya kan. Jadi nggak asal pilih franchise juga kan. Jadi sudah franchise, sudah invest banyak modal, tapi nggak jalan gitu ya kan. Betul juga ini. Oke. Mungkin Ko Fandi ada yang ingin diulik dulu yang lain? Saya lebih tertarik ini sih sekarang. Apakah ini bisnis sendiri, apakah bisnis franchise? Nah, saya lebih melihat ini kulinernya dulu ya. Iya. Nah, kulinernya jujur sensitif dengan yang namanya manajemen stok gitu ya, inventory manajemennya. Itu kenapa? Karena beda sama spare part kan. Spare part kan mungkin 1 tahun juga agak karatan. Iya, betul. Nah, tapi kalau makanan ini adalah sesuatu yang gampang, punya umur pendek. Umurnya pendek. Dan yang kedua, makanan ini juga punya potensi untuk disalahgunakan gitu ya. Misalnya katakanlah, Bu, sorry, kan kadang-kadang kita cuma remote kan, bisnisnya remote kan dari jauh. Gitu, sorry Bu, ternyata daging yang baru dibeli ini ternyata udah jelek gitu. Nah, gimana, kita ganti baru ya atau seperti apa gitu. Nah, hal seperti itu gimana caranya, atau sudah ada tips dan triknya untuk bisnis kuliner ini? Untuk stoknya ya Ko ya, berarti ya. Untuk Betul, stok pencernaan supaya tidak disalahgunakan oleh iya, karyawan. Kalau sementara ini kita stoknya itu ada kita secara manual. Jadi setiap hari kita ada laporan. Jadi datang pagi datang kan, sayur-sayur, bahan-bahan semua datang, kita catat semua, kita foto. Jadi datang, ditimbang, foto, terus laporkan gitu, kita catat. Nah, nanti seharian ini penjualannya berapa itu kita malam kita cocokkan. Pagi datang 10, terus terjual. Kan kita ada penjualannya itu kan kita kelihatan kan. Nasi goreng itu pemakaiannya berapa ayam. Ada modulnya ya, iya, ada rumusnya ya sudah. Ada rumusnya. Nasi goreng itu pakai berapa ayam. Terus nanti kalau mie itu pakai berapa ayam gitu. Kita cuma ini terjual nasi goreng berapa, berarti kan Pak otomatis kan kita berpikir kan kalau di dalam nasi goreng misalkan ada 10 gram. Jadi ini 10 kilo ini kurangi 10 gram itu berapa gitu. Harus sesuai nanti terakhirnya. Tentunya pasti ada standar toleransinya Iya. dikit ya. Iya, Kalau lebih betul. dari itu Mungkin ada selisih timbangannya ada sesuatu yang ya. salah gitu ya. Oke. Nah, dan hal-hal seperti itu pasti pernah terjadi kali ya, ada overstock atau mungkin shortage gitu. Iya. Bisa nggak cerita ada Iya, pengalaman-pengalaman? pernah juga tuh kita ada orang dalam yang memainkan stoknya ya kan. Jadi saat kita lihat loh kok stoknya ini kok kurang. Gini, aku ingat ada customer yang komplain. Karena kita kan juga ada customer care ya, kita taruh nomor-nomor dan kebetulan itu nomorku yang ditaruh di mana-mana ya kan. Jadi setiap hari bacain customer komplain kan. Ada yang komplain, ada yang muji ya gitu kan. Nah, dari situ ada customer bilang gini, "Kenapa kok hari ini ayamnya kok kayaknya kurang ya gitu, toppingnya gitu loh. Nasi goreng kan ada toppingnya kurang." Nah, dari situ kita selidiki dong gitu kan. Langsung kita tidak lanjuti, kenapa kok ada customer yang komplain. Padahal kan kalau sesuai dengan SOP, sesuai dengan ukuran yang kita kasih kan nggak mungkin kurang. Nah, ternyata ada satu misalkan dia kasihnya kayak ayam telur asin misalkan. Ayam telur asin itu biasanya kita ada satu porsi itu ada berapa potong ya kan, dari berapa gram kita potong jadi berapa potong. Harusnya itu 12 loh. Ini kok ternyata cuma dikasih 10 atau 6 atau 8, kelihatan banget. Sisanya di mana? Oh, ternyata kita cek CCTV, satunya masuk yang 6 masuk ke customer, yang 4 masuk ke dia gitu. Ternyata ada disisihkan. Dari situ kita ketahuan, oh ternyata ada permainan. Kita langsung ambil tindakan tegas untuk di situ. I see. Oke, jadi kalau memang tadi itu adalah tantangan dan realita lapangan nih ya Ko ya. Terus jadi solusi pastinya yang perlu kita juga pikirkan gitu ya kan untuk selalu ini kedepannya. Karena tadi kan kalau misalnya dikatakan mungkin franchise ini yang kelima tadi ya, pasti kan nggak cuma akan berhenti sampai di 5 nih. Nanti kalau misalnya hal-hal seperti ini itu nantinya pasti kan akan jadi lebih banyak lagi kalau misalnya dengan semakin banyak cabang ya kan Iko ya. Nah jadi apakah sudah ada planning ke depannya juga nih, misalnya bagaimana misalnya ekspansi ke depannya biar lebih paten gitu. Maksudnya? Solusi untuk misalnya kita katakan untuk pengembangan bisnis ini atau juga planning ke depan kali ya, bisa dikatakan planning ke depannya lagi. Ke depannya mau seberapa banyak juga misalnya rencananya untuk brand yang franchise ini ya. Franchise ini. Plan ke depan ya. Selama masih ada kesempatan kita akan ekspansi terus ke kota-kota. Iya. Nah, tapi bukannya franchise ini kadang juga
itu ya di satu sisi harus disuruh lari tapi kakinya diikat gitu ya. Dalam arti tetap ada rule-rule tertentu, walaupun ini mungkin franchise kan punya kakak ya, gitu. Tapi misalnya kalau kita lihat dalam beberapa kasus yang lain, franchise itu terkadang kalau misalnya udah jalan si franchise ini itu yang kebanyakan malah dibatasin gitu. Atau misalnya si franchise ini harus patuh pada aturannya, ternyata berapa ratus meter di dekatnya dibukain lagi oleh si pemberi franchise ini. Nah, apakah gimana tips-tipsnya supaya tidak terjadi seperti itu? Kalau ini sih saya dan kakak saya sudah ada agreement gitu ya. Ada persetujuan bahwa wilayah Kalimantan tuh punyamu, dia bilang gitu. Aku wilayah Jawa, dia seperti itu. Jadi kakak saya juga terus mendukung. Kamu daripada terus di Balikpapan, kenapa kamu nggak coba ke kota-kota yang lain? Di Kalimantan tuh kan banyak kota-kota. Coba kamu lebih push lagi ke sumber dayanya, kamu matangkan leader-leader ya kan, kamu munculkan leader-leader biar bisa dipercaya untuk pegang cabang-cabang yang di luar kota. Wih, sebutannya nih GMS banget. Ya. Jadi, memang mungkin ini DNA-nya ya Mas. Iya. DNA-nya memang. Kalau ini tadi kita ngomong tentang franchise terus ya, tapi kita lupa ada bisnis yang pertamanya. Nah, yang bisnis yang snack ini sendiri, apakah juga punya mimpi sebesar yang franchise? Sementara ini untuk bisnis yang kue ini mau lebih memperbaiki ke sistemnya aja, karena sistemnya ini masih untuk bahan-bahan belum seperti yang bisnis franchise ini. Karena kan kalau yang franchise ini kan ada rumusnya sudah ya untuk stokan. Nah, kalau bisa diaplikasikan ke saya sudah mencoba untuk mengaplikasikannya ke kue ini. Ternyata membuat stok untuk bahan-bahan kue ini tidak semudah untuk yang kuliner Chinese food ini gitu, karena bahannya banyak. Untuk kue kan ada sendiri banyak, tepung aja ada berapa macam seperti itu. Jadi ya mau lebih memperbaiki sistem yang ada dulu. I see. Ya, ini membuat kita semangat ya. Iya. Gitu, dengerin ini aja udah, wah ini pengen buka bisnis baru nih. Seorang ibu rumah tangga tapi juga punya mimpi yang besar gitu. Itu ada hak juga berarti ini ya, Ko ya. Jadi kalau misalnya bagi rekan marketplace wisdom nih yang merasa kayak, oh ya aku nih ibu rumah tangga kok, kayaknya aku nggak bisa kemana-mana atau aku nggak bisa berusaha. Enggak, buktinya ada. Contohnya. Dan nggak selalu dari kota metropolitan kan? Betul. Gitu, dari kota Balikpapan, tapi ntar lagi juga jadi ibu kota loh. Iya. Nggak cuma dalam arti seperti ini, bahwa seorang ibu rumah tangga bisa memberikan kita satu inspirasi gitu ya, bahwa apapun profesi kita, apapun keadaan kita, harusnya kalau anda ternyata mungkin masih muda, masih energik, itu terus punya banyak kesempatan, ya harusnya bisa sama suksesnya atau malah bisa lebih sukses gitu. Betul. Sama-sama berani gitu ya untuk mengambil langkah untuk bisa juga, oh ya aku juga bisa nih melakukan seperti itu. Oke, mungkin Ko Fandi ada lagi yang mau ingin tanyakan? Ya, saya nggak ingin nanya, cuman pengen Siska ini doain aja ya untuk setiap orang yang menonton itu biar punya semangat, punya hikmat untuk terobosan gitu ya. Mungkin juga untuk ibu-ibu rumah tangga khususnya gitu ya, biar kiranya Roh Kudus juga kasih hikmat juga supaya berani ambil ini gitu ya. Kadang-kadang suami kerja gitu ya, tapi istri juga mungkin pengen support, anak-anak udah mulai dewasa, kira-kira seperti apa gitu. Memang nggak harus ikut copy paste kan, bisnis kuliner juga, tapi mungkin bisnis yang lain juga. Itu Siska pasti dengan senang hati akan mendoakan ibu-ibu rumah tangga ini gitu. Oke. Ya, silakan. Ya, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk sharing, untuk saling tukar pikiran Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang menonton saat ini ya Bapak, biarlah kiranya Engkau berikan hikmat untuk mereka boleh melihat ya Bapak setiap peluang kesempatan yang ada di depan mereka ya Bapak. Mereka juga boleh melihat apa yang ada di tangan mereka saat ini Tuhan, untuk mereka boleh mengembangkannya ya menjadi lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan keberanian juga Tuhan buat teman-teman ya Bapak, untuk mereka boleh memulai melangkah ya Bapak, berjalan bersama denganmu ya Bapak, untuk memulai bisnis mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin. Amin. Wow, thank you Siska. Thank you Cesiska Thank you, untuk thank you. sharingnya yang pastinya sangat menginspirasi dan pastinya juga bagi rekan-rekan Marketplace Wisdom misalnya merasa ini kontennya sangat memberkati nih ya, khususnya bagi ibu rumah tangga gitu ya. Nah, Mungkin bisa suaminya di-sharekan. bisa di-sharekan nih ya, jadi motivasi juga. Bisa langsung aja di-share dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe GMS Church dan nantikan konten-konten memberkati lainnya di GMS Discount. See you, bye-bye, God bless.